warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Suci pada mata pelajaran wawasan ekologi kelas 12. Nah, anak-anak, untuk sesi hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin sudah dibahas mengenai bioteknologi. Minggu yang lalu kita sudah sampai bioteknologi modern, macam-macamnya apa saja. Sekarang kita akan membahas bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme ini biasanya menggunakan bakteri, khamir, dan kapang. Alasannya kenapa menggunakan bakteri? Karena pertumbuhannya cepat, sel-selnya memiliki kandungan protein yang tinggi, dapat menggunakan produk sisa dan menghasilkan produk yang tidak toksik. Sebagai organisme hidup, reaksi biokimianya dapat dikontrol oleh enzim organisme itu sendiri sehingga tidak memerlukan tambahan reaktor dari luar. Nah, mikroorganisme dapat mengubah nilai gizi makanan dan atau minuman dalam proses fermentasi. Proses fermentasi merupakan perubahan enzimatik secara anaerob dari senyawa organik menjadi produk organik yang lebih sederhana. Mikroorganisme pada proses fermentasi menyebabkan perubahan senyawa-senyawa kompleks pada makanan atau minuman menjadi senyawa yang lebih sederhana dan meningkatkan cita rasa dan aroma yang enak sekali ya. Di sini ada contohnya itu oncom. Nah, oncom itu dihasilkan dari fermentasi kedelai. Di sini ada oncom yang dihasilkan dari fermentasi kacang-kacangan. Kemudian ada roti. Nah, roti ini diubah dengan cara pembuatan adonan terigu atau adonan tepung menjadi mengembang sehingga roti tersebut berasa manis dan dapat dinikmati dengan selai coklat, stroberi, nanas, maupun sarikaya. Enak sekali ya anak-anak. Selanjutnya ini ada produksi protein oleh berbagai jenis organisme. Di sini ada biomasa yang dihasilkan dari protein, ada hewan ternak, tanaman kacang kedelai, khamir, dan bakteri. Selanjutnya, mikroorganisme penghasil obat. Nah, mikroorganisme penghasil obat ini ada jenis antibiotik yaitu penisilin, cefalosporin, tetrasiklin, eritromisin. Nah, produksi antibiotik ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan organisme lain. Misalnya ketika kalian sedang terserang gatal-gatal atau memiliki jerawat, ini bisa ditanggulangi dengan mengkonsumsi atau mengoleskan antibiotik asal sesuai dosis dan resep dokter tentunya. Nah, di sini ada cawan petri yang sedang ditumbuhi oleh koloni bakteri. Nah, cawan petri ini diberikan media agar bakteri pada cawan tersebut dapat tumbuh. Nah, terlihat adanya koloni bakteri, koloni jamur, dan yang bening itu merupakan zona hambat atau hasil dari percobaan yang dilakukan dalam penghambatan bakteri. Nah, kemudian ada vaksin. Nah, vaksin ini merupakan mikroorganisme yang telah dilemahkan. Nah, sumber vaksin ini mikroorganisme yang telah mati, yang telah dilemahkan dan tidak menyebabkan penyakit. Kemudian ada mikroorganisme pembasmi hama tanaman. Ini sangat bermanfaat sekali bagi para petani yang hendak mengusir hama tanaman, bisa menggunakan bantuan mikroorganisme. Banyak sekali jenisnya ini. Kemudian ada mikroorganisme pengolah limbah, supaya limbah yang diolah itu menjadi tidak beracun dan proses penghancuran limbah tersebut dapat secara cepat. Kemudian pengolahan limbah secara anaerob
Di sini ada penguraian lumpur, proses penguraian limbah padat dari pemrosesan aerob dari perlakuan fisik sebelumnya. Contohnya ada metanobakterium, mengubah materi organik menjadi gas metana, karbon dioksida, dan hidrogen termasuk air mineral. Di sini ada pengolahan, di sini ada mikroorganisme pemisah logam dari biji logam. Kemudian bioteknologi dengan menggunakan kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik tumbuhan di dalam kultur aseptik dengan lingkungan yang terkontrol sehingga menghasilkan individu yang unggul. Ini salah satu ilustrasi dari produk kultur jaringan. Bioteknologi dengan menggunakan rekayasa genetika. Nah, di sini ada beberapa kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti dalam mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan fragmen DNA, yaitu dengan tahapan rekayasa genetik, enzim revisi, enzim yang sama, memotong sekuen yang sama, dan plasmid DNA. DNA dengan ujung yang sama dengan DNA plasmid, kemudian DNA plasmid dengan ujung yang sama dengan DNA. Sekumpulan plasmid rekombinan mengandung DNA asing dimasukkan ke dalam sel inang, dan sel inang membelah dan memperbanyak plasmid rekombinan. Cukup lengkap materi untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.